pagi teman-teman semuanya. Puji nama Tuhan, hari ini dengan semangat dan sukacita merayakan Paskah pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama menyambut hati kita untuk memulai ibadah kita di Paskah ini. Sebelum mulai ibadah ini, saya akan membacakan satu nats rekan-rekanku semuanya tentang kebangkitan Kristus yang hari ini kita rayakan di dalam Paskah ini. Ya, terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kebangkitan Kristus pada hari ini yang kita rayakan rekan-rekan adalah menjadi satu tonggak penting di dalam iman kita, yang menyatakan bahwa ketika Kristus dibangkitkan, maka iman, kepercayaan kita bukanlah hal yang sia-sia. Dan karena Kristus bangkit, maka kita sekarang punya pengharapan bahwa kita tidak lagi hidup di dalam dosa, kita tidak lagi hidup di dalam kutuk, kita tidak lagi hidup diperbudak oleh segala nafsu dan keinginan yang ada di dunia ini. Tapi kita bisa menang atas itu karena memiliki Kristus yang sudah menebus kita dan memberikan kita satu hidup yang baru di dalam Dia. Puji nama Tuhan. Ya, mari kita sama-sama berdoa rekan-rekan semuanya. Dalam ibadah ini, Bu Resi yang nanti akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita menghadap Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat mengucap syukur Tuhan. Dan kami hanya bisa mengucapkan ini kepadamu ya Tuhan, atas berkat-berkat-Mu, atas kasih setia-Mu yang telah Kau curahkan pada kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mohon kepada Tuhan, di mana kami bersama boleh berkumpul kembali untuk beribadah, untuk memperingati hari kebangkitan-Mu ya Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan pakai kami semua di dalam kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan sebentar lagi akan mendengarkan firman-Nya disampaikan Bapak Gembala, kiranya Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sekiranya pada hari ini juga beribadah dimanapun mereka berada. Mohon kiranya Tuhan juga memberkati. Mohon Tuhan dengan kebangkitan-Mu pada hari ini, merayakan kebangkitan pada hari ini, kami semua menerima pengampunan yang daripada Engkau ya Tuhan. Dan sekiranya Tuhan Kau suci kuduskan kami pada saat ini, di mana kami juga mau menerima perjamuan kudus, sucikan hati kami masing-masing Tuhan, sehingga kami boleh menerimanya dan boleh menghayati apa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami pada saat ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, Allah yang hidup, Allah sebelum segala abad hingga saat ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Resi. Terima kasih Rekan-rekan kembali semua. Ibu. Ya, sama-sama Bu. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Hanya nama Yesus yang kita pegang, yang kita yakini, memberikan kebangkitan bagi kita. Hanya Dialah keselamatan kita. Bangkit semuanya. Bangkit, suruhkan nama Yesus.
Yesus nama di atas segala nama. Sehingga di dalam setiap doa kita, kita selalu mengalaskannya di dalam nama Yesus. Karena sungguh hanya di dalam Dialah ada hidup, ada keselamatan, ada pengharapan. Hanya di dalam Yesuslah ada pengampunan. Dan nama itulah yang membuat kita di dalam hidup ini menjadi orang-orang yang berbeda dengan orang yang lainnya. Karena kita memiliki Yesus di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, kita akan naikkan pujian berikutnya. Sebab Dia hidup. Sungguh karena Yesus hidup, sehingga kita boleh melihat hari esok dengan berbeda. Karena Yesus hiduplah, sehingga kita boleh melihat hari esok dengan semangat, dengan satu jaminan, dengan kepastian. Bahwa hari esok yang dikerjakan oleh Tuhan adalah hari esok yang penuh pengharapan. Selain hidup di dunia ini, kita memiliki hidup kekal nantinya di dalam surga. Karena kita memiliki Yesus yang telah mati dan bangkit untuk kita sekalian. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Lagu ini sungguh kiranya menguatkan kita bahwa karena kita punya Allah yang hidup, sehingga kita percaya bahwa di dalam hari-hari hidup kita, Tuhan kita beserta dengan kita. Sehingga sekalipun kita menjalani hidup dengan pergumulan, dengan kesulitan yang tidak mudah, kita percaya bahwa ada Yesus yang hidup, yang memberikan kita semangat, memberikan kita kekuatan, memberikan kita jalan keluar. Dan di dalam hari-hari hidup kita, perjuangan, pergumulan kita menghadapi dosa, kita adalah orang-orang
yang boleh senantiasa mendapatkan kasih dan pengampunannya, dan kekuatan untuk terus berjuang makin hari disempurnakan seperti Yesus. Di dalam hidup ini, kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup bagi Dia yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Sebab hidup kita telah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu hanya dengan darah Kristus yang dicurahkan di atas salib. Bukan dengan barang fana Tuhan, Engkau telah menebus hidup kami. Engkau telah membayar dosa kami dengan darah-Mu sendiri. Sebab itu Tuhan, kami mau hidup bagi-Mu. Bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Tuhan, Engkau Allah Tuhan yang layak disembah. Engkau Allah Tuhan yang layak Tuhan dipuji. Sekarang Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan yang Kau berikan buat setiap kami. Ya Tuhan yang mengangkat Tuhan setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Bapa, dari Tuhan luput dosa dan Kau mengangkat Tuhan keterang-Mu Tuhan yang ajaib Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak bisa berkata apa-apa Tuhan selain Tuhan ucapan Tuhan syukur kami Tuhan.
pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah Tuhan memberikan Tuhan kesempatan buat setiap kami. Jika Tuhan kami Tuhan dapat Tuhan bersama-sama Tuhan mengucapkan syukur kami Bapa melalui Tuhan ibadah pada siang hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau Tuhan yang menilik Tuhan setiap hati kami. Biarlah Tuhan kami Tuhan mau memberikan Tuhan apa Tuhan yang ada Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan, hanya Tuhan sebagai bukti Bapa bahwa kami Tuhan mengasihi Engkau. Makasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan Tuhan firman-Mu yang akan Tuhan Kau sampaikan melalui Bapa kami Bahtiar yang sudah Engkau pilih Tuhan untuk memimpin kami Bapa selama ini. Kiranya Tuhan Engkau tuntun Tuhan hamba-Mu, Engkau pakai Tuhan apapun Tuhan yang hamba-Mu mau sampaikan. Kami yakin dan percaya Bapak itu semua Tuhan dari Tuhan suara-Mu Bapak yang akan Kau sampaikan Tuhan buat kami. Jamah hati kami, telinga kami Bapak, Kau bukakan Tuhan telinga rohani kami Bapak, sehingga Tuhan kami dapat dengar Tuhan suara-Mu Bapak, dan biarlah Tuhan apa yang Kau sampaikan pada hari ini dapat menjadi Tuhan rema buat kehidupan kami dan tertanam Tuhan di hati kami Bapak, sehingga Tuhan kami terus Tuhan dapat Tuhan mengingat Tuhan akan kasih-Mu. Engkau tidak akan pernah Tuhan lepas Tuhan dari kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami berserahkan Tuhan hati kami, pikiran kami hanya Tuhan tertuju Tuhan kepada-Mu saja Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, dan kami juga nanti Tuhan akan perjamuan kudus juga Bapak. Biarlah Tuhan momen pada siang hari ini Bapak menjadi Tuhan momen Tuhan yang indah Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Livia, terima kasih Mbak Titin, terima kasih juga Bu Resi. Terima kasih buat rekan-rekan yang hari ini hadir, dan kita bersyukur hari ini bisa sama-sama akan beribadah, bisa memuji memuliakan nama Tuhan, dan kita sudah merasakan betapa di dalam pujian pun Allah hadir, di dalam pujian pun Allah bisa kita rasakan betapa indahnya ketika memuji Tuhan. Apalagi puji-pujian hari ini, pujian kemenangan, bahwa orang Kristen bukanlah memiliki Allah yang mati, tetapi Allah yang bangkit. Ketika dia mati untuk menebus, lalu dia bangkit untuk terus menjaga segala karyanya nyata di dalam hidup kita. Nah, rekan-rekan, mari kita baca di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita nikmati dulu puji-pujian ini.
ya, mengingatkan kita untuk ingat kasih-Nya Tuhan. Kita akan dengarkan lagi ini tarian. Ini tarian dari rekan kita, Mbak Retno. Mari kita saksikannya. Oke.
kasih buat Mbak Retno, tadi sudah mempersiapkannya dengan baik. Terima kasih buat juga rekan-rekan pendukung di belakang. Terima kasih, saya merasa pasca ini kita persiapkan hampir sama dengan Natal ya. Kita harus melihat bahwa Natal dan Pasca itulah satu kesatuan, di mana Yesus datang ke dunia adalah untuk disalibkan dan kemudian mati dan bangkit. Itu tujuan datang ke dunia. Jadi kelahiran dan kematiannya serta kebangkitannya adalah satu rangkaian yang satu kesatuan. Terima kasih buat segala persiapannya ya. Nah, hari ini kita juga akan diberkati oleh firman Tuhan. Nah, mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Dan mari kita akan perhatikan berkat yang indah dari kebenaran firman Tuhan ini. Dalam Kolose 3 dikatakan bahwa karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Dari nas ini kita akan membahas satu tema mati dan bangkit bersama. Dari nas tadi ada berapa kali dinyatakan di sana kata-kata dibangkitkan bersama, lalu kemudian ada juga kata sebab hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Lalu ada kata juga apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia. Nah, prinsip ini yang ada di dalam Alkitab. Dan prinsip ini yang ditanamkan di dalam Paskah. Ini yang harus kita pahami. Kalau di agama lain saya akan membunuh orang lain mati gitu supaya saya bisa masuk surga, itu bukan prinsip Kristen. Ya, prinsip Kristen bukanlah supaya kamu mati supaya kamu masuk surga, bukan. Itu bukan prinsip Kristen. Prinsip kasih bukan demikian. Prinsip kasih itu ditunjukkan dalam firman Tuhan ini. Melalui Paskah kita akan merenungkan kebenaran firman, kebenaran prinsip bahwa Tuhan rindu Dia mati pun supaya kita mati. Mati dari apa? Bukan mati secara fisik, tetapi sebenarnya mati terhadap dosa. Lalu kemudian bangkit. Bangkit itu apa? Bangkit untuk menikmati hidup di dalam sudah diampuni dosa-dosa. Itu berbeda sekali, rekan-rekan. Hidup dengan tidak diampuni dosa, dengan hidup sudah diampuni dosa, itu berbeda. Dan itulah yang akan membuat kita merasakan arti hidup di dunia ini. Sehingga tidak ada istilah menyesal lahir ke dunia ini, tetapi bersyukur lahir ke dunia ini. Nah, rekan-rekan yang kasih Tuhan, sungguh indah menjadi anak-anak daripada Tuhan, sungguh indah menjadi sahabat-sahabat daripada Tuhan, karena itulah tema kita di tahun 2021. Dan lebih daripada itu adalah sungguh indah kalau kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Seperti seorang anak hidup bersama orang tuanya, seperti seorang sahabat selalu bersama-sama dengan sahabatnya. Nah, rekan-rekan, ini sungguh hal yang indah. Nah, kita akan melihat ya. Ternyata prinsip atau ciri khas yang ada di dalam Yesus Kristus itu bukan hanya ada kita lihat di dalam Yesus Kristus sendiri. Ada beberapa tokoh dalam Alkitab yang akan kita lihat bahwa mereka mempunyai hati seperti Yesus, seperti Allah. Saya menyebutnya manusia-manusia seperti Allah. Karena pada akhirnya kita akan menjadi harus seperti Allah. Hati kita, tangan kita, mata kita, ya hidup kita mau seperti Allah. Karena kita adalah anak-anak Allah. Seperti seorang sahabat, sahabat merasakan apa, kita ingin merasakan seperti seorang anak. Anak kecil seringkali dia lihat sepatu papanya, dia pakai sepatu papanya. Walaupun oplok-oplok dia pakai, kan gitu ya. Nah, seorang wanita, biasanya anak kecil yang perempuan gitu, dia pakai baju mamanya. Walaupun kadang-kadang bisa jadi dia masuk semua ke dalam baju itu begitu. Nah, itu mencontohkan bagaimana seorang ingin seperti orang yang dekat dengan dia. Nah, ada orang-orang dalam Alkitab yang digambarkan bahwa dia pun memiliki hati seperti yang dimiliki oleh Tuhan. Nah, kita coba lihat. Pertama kita lihat itu di dalam Kejadian 18. Di dalam Kejadian 18 ini adalah peristiwa tentang Sodom dan Gomora. Karena dosa-dosanya sudah berat, dikatakan ayat 20, sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora
Dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Oleh karena itulah kemudian Tuhan memutuskan untuk menghukum kota ini. Tetapi ada satu perbincangan yang unik di sini. Ketika Tuhan datang kepada seorang Abraham, terjadi pembicaraan yang sungguh indah. Dan ini termasuk dicatat sebagai pribadi yang memiliki hati seperti Allah. Apa itu? Ketika dia mendengar bahwa Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomora, Abraham datang mendekat dan berkata, ya ayat 23 dikatakan, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya? Karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya. Ayat 25 dikatakan, jauhlah kiranya daripadamu yaitu Tuhan, untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Lalu dikatakan, ayat 26, langsung kita baca 26, dikatakan, Tuhan berfirman, ya, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Itu tawar-menawar yang dari seorang Abraham kepada Tuhan. Jika ada 50. Lalu tidak berhenti di situ. Ya, karena Tuhan berkata, jika kudapati 50 orang, berarti tidak ada 50 orang. Ya. Kemudian dia menawar lagi. Ya. Dikatakan, Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Ya, dia memberanikan diri lagi ya untuk berkata kepada Tuhan. Ya, 28. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkan jika kudapati 45 di sana. Jadi seandainya di kota itu ada 45, Tuhan mengatakan aku tidak akan memusnahkannya. Lalu kemudian tidak berhenti seorang Abraham. Dia memohon lagi kepada Tuhan. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana. Lalu Tuhan langsung menjawab firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian. Karena yang 40 itu, artinya dia tidak akan memusnahkan. Kemudian Abraham tidak berhenti. Inilah dia seorang yang memiliki hati. Dia masih lagi meminta kepada Tuhan. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka. Kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, lalu Tuhan menjawab, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Apakah berhenti Abraham? Abraham melanjutkan, katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan. Dia memberanikan diri lagi, karena kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, orang ketika menghadap Tuhan itu begitu rasa takut di dalam dirinya. Karena dia tahu Allah di zaman itu adalah Allah yang begitu seakan bisa langsung menyambar dengan petir, meninggal. Mereka memiliki rasa takut yang tinggi kepada sesuatu yang paling berkuasa, yaitu Allah. Lalu dia menawarkan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, ini Tuhan menjawab, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Rekan-rekan, ini sungguh tawar-menawar dari 50, 45, 40, 30, 20 sekarang. Tetapi apakah dia berhenti? Dikatakan tidak. Kalau kita baca ayat 32, dikatakan sekali lagi, janganlah kiranya Tuhan murka. Kalau aku berkata lagi, sekali ini saja, padahal tadi sudah ngomong. Ya. Tetapi dia memberanikan lagi. Sekiranya 10, sekarang 10. Bagaimana kalau ada didapati di kota Sodom dan Gomora? Tuhan menjawab apa? Tuhan menjawab, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Rekan-rekan, sungguh Abraham ini tidak hanya berhenti di situ. Karena dia sudah pasti selamat kok. Dia tidak akan masuk hukuman itu.
Karena dia tidak dihukum, makanya Tuhan datang kepada dia menyampaikan. Dikatakan juga, bahkan dikatakan Abraham adalah sahabat daripada Tuhan. Tuhan berpikir, bagaimana mungkin aku tidak menyampaikan kepada sahabatku apa yang aku lakukan kepada kota Sodom dan Gomora, karena di sini ada keluarga daripada Abraham. Setelah 10, lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham. Dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Rekan-rekan, Abraham pasti selamat, tetapi dia memikirkan orang lain, sehingga dia tawar-menawar, memberanikan diri kepada Tuhan. Yang bisa saja, waktu itu apa yang terjadi? Kalau dia rewel begini, Tuhan mengatakan, kamu ini rewel sekali, sudah kamu juga, tak hukum juga lah gitu. Tetapi dia memberanikan diri. Rekan-rekan, apakah hanya pribadi ini di dalam perjanjian lama, dalam firman Tuhan ada hati seperti ini? Rekan-rekan, kita bisa melihat juga manusia-manusia seperti Allah. Di Keluaran 32 ada satu peristiwa ketika Musa itu naik untuk mengambil hukum Taurat yang akan diberikan oleh Tuhan. Pada masa itu umat Israel melakukan sebuah kekejian bagi Tuhan. Di ayat 8 dikatakan, segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Nah, rekan-rekan, mereka tahu pasti bahwa sebenarnya Allah Yahweh Elohim lah yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Tetapi orang-orang yang sudah lupa diri ini menggantikannya dengan lembu emas ini, dengan berani menyatakan bahwa Allah inilah yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Allah yang hidup diperbandingkan dengan Allah yang mati. Padahal orang Mesir waktu itu juga memiliki dewa-dewa seperti ini, tetapi kalah di dalam 10 tulah yang diberikan oleh Tuhan kepada Mesir. Tetapi mereka ini lupa diri. Ada kalanya seperti ini hidup itu. Lupa diri akan segala apa yang sudah diberikan Tuhan. Pengalaman yang dahsyat yang sudah mereka alami. 10 tulah dan laut bisa terbelah dua. Mereka lihat di depan matanya, tetapi mereka bisa lupa akan peristiwa ini. Tuhan begitu murka. Dan Tuhan memutuskan akan menghukum mereka, akan memusnahkan mereka. Nah, di tengah-tengah rencana Tuhan itu, seorang Musa yang memiliki katakan hati yang lembut itu datang memohon kepada Tuhan. Kalau kita lihat di ayat 12, mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka. Inilah dia sedang berbincang-bincang kepada Tuhan. Dia bertanya, mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu, yaitu Tuhan, yang bernyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umat. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan ajaibnya, sebuah kata yang dahsyat ini kata ini. Ada kata menyesal, ayat 14. Dan menyesallah Tuhan. Ini bahasa yang sungguh-sungguh harus dipahami dengan tepat. Menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Kenapa dia menyesal? Bukan karena umat itu yang sudah bertobat, yang sudah menyesal. Tetapi apa? Karena seorang Musa memohon kepada Tuhan. Digambarkan di sini bagaimana seseorang yang sebenarnya ya Musa tidak akan dihukum, sama seperti Abraham juga tidak akan dihukum. Tetapi hati yang sama dimiliki oleh seorang Musa juga memohon kepada Tuhan, ya aku selamat, tetapi bagaimana dengan orang-orang ini? Aku pingin kalau aku selamat, mereka juga bersama-sama selamat seperti aku. Rekan-rekan, kata-kata ini menggambarkan seperti seorang ibu, seperti seorang orang tua yang sudah jengkel kepada anaknya. Bukan anak ini yang minta maaf kepada dia. Mungkin si istrinya yang memohon kepada suaminya. Kau ingat enggak kita bagaimana susahnya untuk menghadirkan anak ini. Tetapi engkau sekarang akan menghukum dia. Dia memohon kepada suaminya. Lalu suaminya merasa menyesal. Iya betul. Engkau sudah mengandung dia dengan sulit. Lalu kemudian kita sudah bergumul membesarkan dia. Dan sekarang hatiku sungguh sedih ketika sudah merencanakan
hal yang jahat kepada dia. Itulah gambaran yang diberikan oleh Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi dia menunjukkan kepada kita manusia bahwa seperti itulah yang sedang dirasakan oleh Tuhan ketika ada orang yang seperti ini. Seperti hati daripada Musa yang datang kepada Tuhan, memohon kepadanya. Bukan karena dia akan dihukum, dia tidak memohon pada diri sendiri, tetapi dia memohon untuk orang lain. Rekan-rekan, ada dua tokoh yang digambarkan kepada kita memiliki hati seperti ini. Dan ini lebih meningkat lagi kalau kita baca Keluaran 32 ini, Musa tidak hanya berhenti sampai di situ. Kalau kita lihat di ayat 31, kembali lagi Musa berdoa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Dari dalam kitab yang kau tulis ini adalah kitab kehidupan. Artinya Musa pasti selamat. Bukan hanya di dunia, tetapi juga di surga. Itu gambaran teologis daripada kata-kata ini. Tetapi dia bilang, aku lebih baik kau hapuskan dari kitab itu. Kalau mereka ini juga engkau tidak ampuni. Oleh karena itulah Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Rekan-rekan, Tuhan melihat hati daripada Abraham, Tuhan itu melihat hati daripada Musa. Permohonan daripada Musa akhirnya direstui Tuhan dengan apa? Tuhan tidak mau meninggalkan umat Israel. Pasal 33, Tuhan mau akhirnya menyertai bangsa Israel. Di tengah pengembaraan mereka adalah yang paling mengerikan kalau Tuhan meninggalkan mereka. Sebab bangsa-bangsa lain sudah mengincar mereka. Oleh karena itulah Musa seorang manusia itu menunjukkan bahwa hatinya seperti Tuhan. Dan disinilah kita melihat bagaimana Tuhan menerima permohonan dari manusia Allah di muka bumi ini. Demikianlah juga kalau kita melihat Yesus Kristus. Dia datang ke dunia ini untuk menderita. Bukan menderita karena dia melakukan sebuah kesalahan. Dia datang ke dunia ini untuk mati di kayu salib. Bukan karena dia yang bersalah sehingga harus dihukum di kayu salib. Seperti para penjahat yang di kiri dan kanan ketika dia disalib. Tetapi adalah seperti hati Abraham dan Musa. Yang tidak ingin dia sendiri yang selamat. Yang tidak ingin dia sendiri yang menikmati indahnya hidup. Itu yang dimiliki oleh Allah, yang dibagikan kepada kita manusia. Dan sebenarnya ketika kita diciptakan, hati itu ada bagi kita semua. Bagi kita semua yang ada saat ini. Siapapun kita yang ada saat ini, hati itu ada di hatimu. Cuman kadangkala hati itu oleh dosa dibuat ditekan. Sehingga kita kadangkala tidak lagi sangat peka akan perasaan itu. Sehingga dosa yang ada dalam diri kita itu lebih berkuasa. Sehingga kita tega untuk melihat orang lain menderita, kita sendiri yang menikmati hidup yang baik. Masih agak mending, orang lain susah, dia cuek. Tetapi yang paling mengerikan adalah orang lain itu susah karena dirinya. Oleh karena itu rekan-rekan, hari ini, Paskah ini, adalah untuk mengingatkan kita hati Allah. Yang seperti inilah yang sedang dinyatakan kepada kita. Yesus Kristus sendiri juga kalau kita melihat sebelum dia naik ke kayu salib, ketika dia akan memberitakan bahwa dia akan pergi meninggalkan mereka, dia ada doa syafaat. Doa syafaat di dalam Yohanes 17. Saya ambil beberapa dari doa syafaat itu. Ya, 11 dikatakan, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia. Dikatakan, dan aku akan datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepada aku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Lihat ini, kalau dia mau pergi sudah pergi kan gitu. Kadang-kala orang misalnya udah mau pergi, sudah pergi saya. Ya yang sudah saya tinggalkan ya sudah saya lupakan gitu. Tapi Yesus menunjukkan itu. Mengatakan apa? Peliharalah mereka. Lalu ayat 12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepada aku. Lalu dikatakan, yaitu namamu yang telah kau berikan kepada aku telah menjaga mereka. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Tidak ada seorang pun yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa.
supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Rekan-rekan, ini sungguh doa yang digambarkan seperti doa yang dimiliki tadi oleh Musa dan Abraham, ya. Lalu kemudian, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepada aku. Jadi apa yang ada pada dirinya diberikan kepada orang yang menjadi murid-muridnya, ya, menjadi orang-orang yang percaya kepadanya. Ayat 23, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu. Jadi Tuhan terus membimbing kita kepada kesempurnaan. Agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Dan ya 24 dikatakan, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Inilah tema kita. Jadi kalau kata-kata ini, dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepada aku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Nah, rekan-rekan, ada kata di situ saya kasih warna merah. Dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Tuhan sungguh ingin sekali, ya, kita ini merasakan apa yang dirasakan oleh Tuhan, kita merasakannya. Lalu kemudian di mana Tuhan berada, kita pun berada. Tuhan berada di sorga, kita pun ingin berada di sorga. Jadi rekan-rekanku, bagaimana hal inilah yang harus kita pahami, sehingga Kolose 3 ayat 1-4 ini kita pahami dengan tepat. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, lihat itu. Jadi Kristus tidak mau hanya dia yang bangkit, tetapi dia ingin kita juga bangkit. Nah, oleh karena itu melalui Paulus, firman Tuhan disampaikan kepada kita, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah. Jadi sudah kita mencari, kita jangan memikirkannya. Perkara apa? Yang di atas, bukan yang di bumi. Apa itu? Apakah kita semuanya nanti hanya nyanyi-nyanyi seperti ke surga? Bukan hanya itu. Tetapi bagaimana kita hidup di dunia ini. Seperti di surga. Itu yang seperti doa Bapa kami. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Sungguh indah sekali, ya, rekan-rekan, kata bersama. Seperti kita punya anak, ya, kita makan apa, kita ingin dia berikan makan itu. Bahkan mungkin merasakan sesuatu, kita ingin anak kita merasakan sesuatu yang itu lebih kepada arah yang baik. Bahkan kalau bisa anak kita lebih baik daripada kita. Bahkan sahabat kita ingin dia merasakan lebih baik daripada kita. Itulah yang dikerjakan oleh Tuhan datang ke dunia. Dia menanggung penderitaan kita, sehingga kita tidak melewati semua penderitaan itu. Semua di sini adalah kita tetap ada penderitaan di muka bumi ini. Tetapi itu kalau tidak ditanggung oleh Tuhan, maka kita akan lebih daripada itu. Dia memberikan kita penghiburan, dia berikan kita kekuatan. Sebab dikatakan percobaan-percobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Dia akan memberikan jalan keluar. Dan bahkan dia Roma katakan Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Rekan-rekan, itulah karakter, itulah sifat yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bersyukur atasnya di Paskah ini diingatkan akan hal itu. Oleh karena itu betapa kita seharusnya setelah mendengar firman Tuhan ini, tidak ada lagi kata bahwa aku sendiri. Mungkin ada saat-saat itu. Ketika kita lupa bahwa ada yang bersama dengan kita, yaitu kata Immanuel. Immanuel itu Allah beserta dengan kita. Jadi kata Immanuel itu di dalam Paskah juga ada. Dia ingin terus bersama dengan kita, seperti doanya tadi di dalam Yohanes 7. Dimanapun aku berada, aku ingin mereka berada bersama dengan. Rekan-rekanku, nah justru orang yang tidak ingin bersama, itu adalah seperti kambing digambarkan. Kalau domba-domba itu, dia ingin selalu dekat dengan tuannya, dengan gembalanya. Tetapi kalau kambing itu, dia ingin menyeruduk gembalanya, dia ingin bebas sebebas-bebasnya. Nah, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, betapa indah firman Tuhan ini. Tuhan ingin bersama denganmu, rekan-rekanku. Siapa yang hari ini merasa kesepian, merasa sendiri di dalam hidupmu? Tuhan ada bersamamu. Bukan hanya untuk di dunia ini. Tuhan bekerja untuk terus mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Dan Dia mempersiapkan tempat di surga. Dan sudah katakan tadi, ada sudah ditentukan untuk binasa. Kita tidak ditentukan untuk binasa. Dari mana kami tahu, Pak Batiar, kalau kami tidak ditentukan binasa? Engkau akan melihat dari hatimu sendiri. Apakah engkau terus seperti ini? Mencari, memikirkan perkara-perkara yang di atas.
Bukan yang di bumi saja. Bagaimana saya bisa makan, minum? Oke, itu Tuhan katakan apa? Burung saja pun saya pelihara kok. Kok soal itu? Saya punya anjing di rumah ini. Mana pernah dia pikir, oh ini udah waktunya ibadah ya, saya akan duduk dia mendengarkan. Enggak, dia tidur kok. Dia tidur, dia ada mimpi-mimpi kemana-mana, kadang-kadang itu tidak sendiri. Itu perbedaan kita. Tapi karena kita adalah manusia, bukan hanya makan dan minum, tetapi kita diberikan satu menikmati kasih sayang Tuhan. Menikmati relasi yang indah dengan Tuhan, rekan-rekanku. Itulah sebabnya dia tidak mati. Kalau dia mati, maka kita tidak akan merasakan apa-apa lagi. Seperti orang tua kita yang meninggal. Tidak ada lagi bisa berbincang-bincang dengan dia. Jadi, kalau ada orang Kristen, tetapi dia tidak pernah bincang-bincang dengan Tuhannya, maka bagi dia Tuhannya itu sudah mati. Maka Tuhannya adalah Tuhan yang mati. Jadi, kalau ada orang-orang yang katanya dia Kristen, tetapi dia tidak mau memuji-muji Tuhan seperti seorang ibu, seperti seorang anak, yang saling memuji seperti seorang pasangan, kekasih di dalam Kidung Agung, itu penggambaran relasi yang indah antara manusia dengan Allah. Rekan-rekan, inilah yang harus kita pahami. Apa arti hidup, Pak Baktiar? Arti Tuhan hidup adalah kita dipelihara. Supaya apa? Supaya apa? Supaya keselamatan yang diberikan kepada kita itu terjamin. Siapa yang jamin? Manusia kan jamin? Bukan. Tuhan yang jamin. Tuhan yang hidup. Tuhan yang sudah mengalahkan maut. Tuhan yang sudah mengalahkan yang berpikir dia paling pintar, yaitu raja segala pembohong, sang iblis. Sudah terketipu. Bukan Tuhan mau menipu dia. Dia ditipu oleh pikirannya sendiri. Dia berpikir bahwa dia pintar. Dia pikir dengan menyalibkan Tuhan Yesus Kristus, maka sudah kalah kerajaan Allah. Tidak. Justru dengan matinya di kayu salib, justru membuat umat-umat kerajaan Allah itu tidak akan mati lagi di neraka, tapi hidup. Disitulah kekalahan daripada orang atau kuasa yang paling menganggap dirinya paling pintar, yaitu bapa daripada segala pembohong dan pengikut-pengikutnya. Rekan-rekanku, Paskah adalah sebuah sukacita. Sukacita karena apa? Ada Allah yang begitu baik. Ada Allah yang begitu berkuasa. Allah yang begitu hebat. Tetapi dia ingin bersama dengan kita. Siapa kita? Siapa kita? Apakah karena kita sudah baik? Apakah mulut kita ini adalah mulut yang selalu jujur? Apakah hati kita adalah hati yang selalu tulus? Atau hati yang selalu bulus? Rekan-rekan yang kasih Tuhan. Tuhan sungguh mau mengampuni kita ketika kita datang kepada Dia dengan hati yang mengaku. Dan Tuhan mau melihat kita, tidak terus menyembunyikan dosa-dosa kita, tetapi membawanya kepada Tuhan. Rekan-rekanku, itulah yang Tuhan sampaikan melalui Paskah kali ini. Kiranya hati itu memberikan kita sukacita. Bahwa apa? Tuhan ingin hidup bersamaku. Siapapun kita semua di sini, semua kita adalah sungguh berharga. Amin. Saudaraku, betapa indahnya kasih sayang Tuhan itu. Oleh karena itu rekan-rekan, mati dan bangkit bersama dengan Tuhan. Mati terhadap dosa dan bangkit untuk menikmati hidup yang sudah diampuni oleh Tuhan. Hidup yang sudah diselamatkan oleh Tuhan di muka bumi ini. Di dunia ini kita bisa merasakan hidup seperti itu. Rekan-rekan, jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah ini. Kita bukan berarti karena sudah bersama dengan Tuhan, maka hidup kita selalu baik-baik saja. Tidak. Tetapi ingatlah, kita baik-baik saja karena ada Tuhan bersama dengan kita. Itu yang penting. Seperti tadi Musa berdoa, Tuhan jangan kau tinggalkan kami karena dosa-dosa kami. Tetap selalu sertai kami, umat-umatmu ini. Rekan-rekan, betapa kita rindu juga dalam hidup ini. Kalau kita sudah merasakan, sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka firman Tuhan ini sedang berdampak dua. Pertama, saya berkata kepada kita, apakah ada yang hatinya hari ini tergerak untuk menerima Tuhan Yesus Kristus? Bisa jadi juga di dalam hidup ini ada orang yang sudah mengikut Tuhan sekian lama, tetapi sebenarnya dia belum pernah menerima Tuhan Yesus Kristus dalam hatinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin selama ini hanya sebagai Tuhan karena dia menganggap dia beragama, tetapi hatinya sendiri tidak pernah menerima Yesus secara pribadi. Oleh karena itu, hari ini tetap saya tanyakan kepada kita, apakah di antara kita ada yang hatinya tergerak untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu? Itu penting, karena inilah langkah pertama. Tidak akan ada hati seperti Tuhan yang dimiliki oleh Abraham, yang dimiliki juga oleh Musa, kalau dia tidak menerima Yesus Kristus dulu. Menerima Allah Yahweh di masa lalu sebagai Tuhan
dan Juru Selamatnya. Rekan-rekan, kalau itu ada, saya meminta engkau berdoa dalam hatimu sendiri. Berdoalah dalam hatimu sendiri. Berdoalah seperti ini. Tuhan Yesus, aku mau menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Karena hari ini firman-Mu mengingatkanku betapa Engkau sungguh mengasihiku. Hanya Engkaulah Tuhan yang mati untuk saya karena dosa-dosa saya. Oleh karena itu Tuhan, aku mau hanya bertuhankan Engkau saja ya Tuhan. Dan hanya mau menerimamu sebagai Juru Selamatku satu-satunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.